Untuk yang pertama, kesulitannya itu tentu bagaimana sekolah, bagaimana instansi ini harus bisa mewadahi dan memfasilitasi seluruh usia peserta didik yang ada. Jadi saya diminta untuk membuat konsep drama musikal dari TK sampai SMA pentas dalam satu frame, satu panggung yang sama. Itu memang membutuhkan pemikiran lebih ya, karena kalau kita ngomongin soal usia, tentu konsep setiap angkatan itu kan pasti akan berbeda. Terus kita juga mempertimbangkan tingkat kesulitannya gitu. Kira-kira mampu nggak sih ini frame ini dimainkan sama anak SD, anak SMP. Terus pemilihan tata bahasa juga perlu dipertimbangkan lagi gitu. Wajar nggak ini anak-anak dengan dialog seperti ini terlalu panjang atau terlalu dalam nggak sih untuk pembahasannya. Nah puji Tuhan semua itu memang diproses. Saya juga dibantu oleh teman-teman untuk menuliskan lagu yang karakternya sesuai dengan anak-anak, terus menuliskan lagu yang sesuai dengan tema per frame. Itu sangat membantu sekali. Jadi memang tingkat kesulitannya adalah meramu satu kegiatan dengan banyak tingkatan atau usia yang harus terlibat di dalamnya. Konsep dasar pembawaan tokoh-tokoh yang akan diperankan terutama untuk frame-frame yang masa lalu, karena kita kan harus menjembatani antara cerita di masa lampau kerajaan Majapahit dengan cerita modern. Nah itu saya melibatkan teman-teman yang memang aktif di teater tradisional juga. Terus ada Kak Tita. Kalau Kak Tita itu kita libatkan, memang dia kan orang broadcast, dia ngerti teknis tata panggung, keluar masuknya anak-anak, trafficnya bagaimana, terus cara keluar masuk properti, dan itu memang kita libatkan untuk membuat konsep pertunjukan ini. Dan apa hubungannya dengan Majapahit gitu? Kan nggak ada yang nggak kenal kerajaan Majapahit. Majapahit itu kan dia diorama kerajaan Asia Tenggara sebenarnya, nggak hanya di Indonesia, bahkan dia sampai mencakup Kamboja, Thailand, Myanmar itu masih dalam pengaruh Majapahit. Cuman memang karena masalah intern gitu kan, orang punya kepentingan, nggak mau bersatu, terus saling menjatuhkan di antara pejabatnya gitu kan, jadi kerajaan itu hancur. Adinda, kalau menurutmu apa sih yang menjadi masalah di setiap kerajaan di bumi Nusantara ini? Kepada seluruh penggawa kerajaan Majapahit, belakangan santer terdengar bahwa ada beberapa kadipaten Sadeng dan Keta yang ingin melepaskan diri dari kerajaan kita. Benarkah itu, Mada? Pasti Gajah Madanya jawab. Sungguh malang negeriku penuh dengan cobaan. Mengapa rakyatku selalu sengsara, derita, nestapa, tak kunjung berakhir. Baik, selamat siang teman-teman dari media. Perkenalkan, nama saya Priska Tila Huta Barat. Saya sebagai, kalau di Yayasan Tirta Marta, jadi saya sebagai sekretaris umum dari pengurus Yayasan GKI Pondok Indah Tirta Marta. Tetapi diminta juga dipercayakan menjadi salah seorang pengurus bersama di sekolah ini, gitu ya. Itu luar biasa supportnya, karena ini satu ajang spesial yang belum pernah terjadi. Dan akhirnya kerja keras itu puji Tuhan boleh dinikmati, bahkan mungkin beberapa orang tua tidak punya bayangan. Buat saya sendiri, saya kebetulan dulu latar belakangnya alumni Paragita UI, jadi udah suka bikin acara gitu. Tapi melihat kejadian drama musikal Tirta Marta Genggam Tanganku ini beyond imagination gitu. Begitu, jadi wah gitu, kaget sendiri.
bisa ya anak-anak ini hebat banget gitu. Jadi mereka tuh mungkin ya mostly hanya belajar seni di sekolah. Ya 1-2 mungkin ada yang ikut sanggar atau tapi apa yang mereka tampilkan itu luar biasa sih. Sejajarlah dengan pertunjukan yang lain ya. Bagaimana mereka menunjukkan dan waktu latihan sama show itu beda banget. Waktu show itu mereka benar-benar menikmati dan mereka benar-benar seperti artis gitu loh. Jadi itu benar-benar saya rasa oh ini mungkin saatnya. Jadi dengan keberhasilan itu juga orang tua juga melihat ya anak-anak tuh kalau sekarang kan kurikulum merdeka nggak cuma belajar supaya mereka juga merdeka belajar, merdeka bermain gitu ya. Jadi semoga ini juga jadi satu ajang mereka bisa berekspresi. Nggak hanya melulu harus pintar secara akademis, tapi kalau mereka bisa mengolah waktu, pikiran, fokus, itu rasanya mereka akan jadi orang-orang yang siap ke depan gitu ya. Kita kan perlu juga calon pemimpin yang organize gitu ya, yang bisa terbuka wawasan dan ini luar biasa nih. Saya pribadi sih saya bangga dengan anak-anak sekolah Tirta Marta, guru-gurunya juga oke. Dan stafnya saya bangga lah gitu dan saya bersyukur punya kesempatan untuk melakukan pelayanan di sekolah ini. Kami pengurus yayasan dan pengurus sekolah orang-orang volunteer, tidak ada gajinya, jadi kami memberikan hati dan tenaga pikiran untuk mendukung supaya sekolah ini terus berjalan dan rasanya ya puji Tuhan ya dengan berkat Tuhan juga itu boleh semua terjadi gitu sih. Terima kasih.